Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilayh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyi'ati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده وصلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه إلى يوم القيامة. أما بعد، kaum muslimin dan muslimat rahimani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah, kita panjatkan rasa syukur kita kepada Allah Azza wa Jalla yang telah banyak melimpahkan nikmat-nikmatnya kepada kita semua. Hanya karena Allah saja, atas pertolongan dan taufiknya, kita di siang hari ini bisa berkumpul dalam majelis ilmu ini dalam rangka mendekatkan diri kita kepada Allah dengan membekali diri kita dengan ilmu-ilmu yang bermanfaat yang bisa mengantarkan kita untuk beribadah kepada Allah dengan benar, memberitahukan kepada kita tentang mana yang hak dan mana yang batil. Maka hanya Allah Azza wa Jalla saja yang berhak untuk kita puji atas nikmat ini. Salawat dan salam kita mintakan kepada Allah Azza wa Jalla untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, untuk keluarganya, para sahabatnya, dan juga orang-orang yang mengikuti petunjuknya. Jemaah yang dirahmati Allah, di siang hari ini kita akan lanjutkan pembahasan kita dari kitab Tauhid, bab minasyirki an yastaghitha bi ghairillah aw yad'u ghairahu. Bab termasuk dari kesyirikan adalah beristighatsah kepada selain Allah. Beristighatsah yakni memohon pertolongan dalam hal-hal yang berat, dalam hal-hal yang sulit. Ya, jika pertolongan ini dimintakan kepada selain Allah, maka perbuatan ini adalah perbuatan syirik. Atau berdoa secara umum kepada selain Allah, maka ini juga perbuatan syirik yang bisa merusak iman seseorang atau menghilangkan iman pada diri seseorang. Sehingga kita harus betul-betul memahami hal ini dan juga memohon kepada Allah Azza wa Jalla agar diberikan kekuatan untuk bisa menjauhi yang perkara-perkara ini, karena ini termasuk dosa sangat besar yang menyebabkan pelakunya akan berada dalam kerugian di dunia dan juga di akhirat. Baik, jemaah yang dirahmati Allah Azza wa Jalla, kita sudah membahas beberapa ayat, beberapa dalil darinya, dan kita lanjutkan ya, menyebutkan dalil yang lainnya yang disebutkan oleh al-mu'allif dalam bab ini. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala, wa qawluhu fabtaghu 'inda Allahi rizqa wa'buduhu washkuru lahu ilaihi turja'un. Dalam surat Al-Ankabut ayat 17, Allah berfirman, fabtaghu, maka carilah, 'inda Allah, di sisi Allah, maka carilah di sisi Allah itu ar-rizqa, rezeki. Wa'buduhu, dan beribadahlah kalian kepadanya saja. Washkurulah, dan bersyukurlah kepadanya. Ilaihi turja'un, hanya kepadanya saja kalian akan dikembalikan. Dalam ayat ini Allah Azza wa Jalla memerintahkan hamba-hambanya untuk mencari rezeki hanya di sisi Allah saja,
meminta rezeki itu hanya kepada Allah saja, ya, tidak kepada yang lainnya. Karena selain Allah mereka tidak memiliki apapun yang ada di langit maupun yang ada di bumi. Ya, karena semuanya itu adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Di dalam ayat ini, dalam susunan bahasa Arab, kalau kita lihat dari susunannya, maka ada kalimat yang didahulukan daripada yang lain, yaitu kalimat indallah, di sisi Allah itu didahulukan daripada rizqa, ya, kata rizq. Karena dalam bahasa Arab, yang urutan kalimat itu adalah fi'il, fa'il, maf'ul. Jadi kalau urutan fi'il, fa'il, maf'ul berarti fattahu, kalau bukan ayat Allah, ya, kalau bukan ayat Quran, maka kita akan mengatakan fattahu rizqa 'indallah. Fattahu rizqa 'indallah. Ini urutan kalimatnya, ya, secara normal. Akan tetapi ada kadang-kadang satu kalimat didahulukan atas kalimat sebelumnya karena adanya tujuan. Dan di antara tujuan itu, ya, di antara hikmah atau di antara tujuan dari didahulukan kalimat atas kalimat yang lainnya adalah li'ifadat takhsis, untuk memberikan faedah pengkhususan. Maka ayat ini berarti fabtahu 'indallahi rizqa, yakni menekankan bahwa rezeki itu hanya dicari di sisi Allah saja. Ya, maka jika kita artikan secara makna yang terkandung, kita akan katakan maka carilah hanya di sisi Allah saja rezeki itu, tidak kepada yang lainnya. Ya, maka carilah, maka mintalah rezeki itu hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa'buduhu, dan beribadahlah kepadanya saja. Ya, dan beribadahlah kepadanya saja. Ini namanya ataf 'am 'alal khas. Ya, mengikutkan perkara yang umum setelah disebutkan perkara yang khusus. Karena meminta rezeki kepada Allah ibadah, bukan? Meminta rezeki hanya kepada Allah itu adalah ibadah. Baik. Kemudian ayat kalimat selanjutnya menyuruh kita untuk beribadah kepadanya. Berarti ini menyebutkan sesuatu yang umum setelah disebutkan sesuatu yang khusus sebelumnya. Ini menunjukkan apa, jemaah? Ini menunjukkan betapa pentingnya bagi kita untuk hanya meminta rezeki kepada Allah Subhanahu wa taala saja, tidak kepada yang lainnya. Karena selain Allah tidak memiliki apapun di atas muka bumi, di langit maupun di bumi, itu semua milik Allah Subhanahu wa taala. Washkuru lahu, dan bersyukurlah hanya kepadanya atas nikmat-nikmat yang Allah kurniakan. Jika kita telah mendapatkan rezeki, mendapatkan nikmat, dan rezeki itu bukan hanya sekedar harta, ya. Rezeki itu juga berupa kesehatan, berupa kesempatan, waktu, ya. Ini namanya rezeki. Dan jika kita telah mendapatkan rezeki tersebut, maka syukurilah rezeki tersebut. Ya, mensyukuri rezeki atau nikmat itu dengan hatinya, dengan lisannya, dan dengan anggota badannya. Dengan hatinya, yaitu mengakui bahwa apa yang ada padanya dari nikmat-nikmat ini, dia akui bahwa dia betul-betul hanyalah pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau bukan karena Allah Azza wa Jalla, maka kita tidak memiliki apa-apa. Ya. Kemudian dengan lisannya adalah dengan memuji Allah Azza wa Jalla. Ya, mengucapkan alhamdulillah, ya, kemudian memuji Allah Azza wa Jalla. Ya, ini bersyukur dengan lisan. Bersyukur dengan anggota badan adalah dengan
Sehingga ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sholat sampai kakinya bengkak, Aisyah, Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha pun mengatakan kepada Rasulullah SAW, "Yani kenapa Anda masih melakukan seperti ini? Bukankah Allah telah mengampuni dosa-dosamu yang telah lalu dan yang akan datang?" Maka Rasulullah SAW menjawab, "Afala akun 'abdan syakura? Afala akun 'abdan syakura? Apakah saya tidak boleh untuk menjadi hamba yang pandai bersyukur?" Maka hadis ini menunjukkan bahwa bersyukur kepada Allah bukan sekedar dengan ucapan lisan, tapi juga dengan ketundukan kepada Allah dengan melaksanakan perintah-perintahnya. Ya, dan ingat ketika Allah Azza wa Jalla berfirman dalam surat Al-Kautsar, Allah berfirman, "Inna a'tainaka al-kautsar fashalli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar." Inna a'tainaka al-kautsar, sesungguhnya kami telah memberikan kepadamu al-kautsar. Al-kautsar ditafsirkan oleh sebagian ulama dengan nikmat yang banyak, dan juga ada yang menafsirkan kautsar adalah telaga yang Allah berikan untuk Nabi Muhammad SAW. Itu al-kautsar. Ya, jadi Allah menyebutkan nikmatnya kepada Rasulnya, bahwa Allah telah memberikan nikmat yang sangat banyak kepadanya. Di antara nikmat tersebut adalah diangkatnya beliau menjadi seorang nabi dan rasul. Dan di antara nikmat tersebut adalah Allah siapkan baginya telaga, ya, nanti di yaumul qiyamah, dan juga nikmat-nikmat yang lainnya. Setelah itu apa yang Allah perintahkan kepada Nabi-Nya? Fasholli li rabbika, maka salatlah engkau untuk Rabbmu, wanhar, dan berkurbanlah. Ya, para ulama menyebutkan bahwa perintah Allah kepada Nabi untuk salat dan berkurban sebagai bentuk rasa syukur, ya, dalam rangka mensyukur nikmat Allah yang sangat banyak yang telah Allah karuniakan kepadanya. Di dalam ayat ini pula Allah Azza wa Jalla menyuruh kita untuk mensyukurinya. Ya, setelah kita minta rezeki kepada Allah dan kita pun mendapatkan rezeki tersebut, maka syukurilah nikmat tersebut dengan beribadah kepadanya, ya, dan juga dengan ucapan lisan serta pengakuan hati. Washkurulah ilaihi turja'un, hanya kepadanya saja kalian akan dikembalikan, dan Allah akan balasi amalan kalian di dunia, ya, sesuai dengan niatnya. Jika dia niatnya karena Allah, maka Allah akan balasi dia dengan nikmat yang jauh lebih besar di surganya. Dan jika dia niatnya bukan untuk Allah, maka dia akan dibalas dengan yang setimpal, yaitu azab di dalam neraka. Wal'iyadzubillah. Al-Mu'allif rahimahullah membawakan ayat ini dalam bab ini, yaitu syiriknya beristighfar kepada selain Allah Azza wa Jalla. Ya, karena ayat ini menyuruh agar kita hanya meminta kepada Allah Azza wa Jalla rezeki itu, ya, tidak kepada selainnya. Dan kebanyakan orang-orang yang berbuat syirik, menyekutukan Allah Azza wa Jalla dengan yang lainnya, itu kebanyakan dalam urusan apa, Bapak Ibu? Kebanyakan dalam urusan rezeki, nyari rezeki, ya. Nah, orang yang masih belum punya pekerjaan disuruh minta kepada selain Allah, kepada orang yang sudah dikubur, biar nanti dapat pekerjaan. Orang yang sudah punya pekerjaan berdagang disuruh minta biar nanti dagangannya laris, biar dia bisa naik pangkat. Orang yang belum punya pasangan disuruh datang agar dia dapat pasangan. Orang yang belum punya keturunan disuruh datang minta kepada selain Allah biar nanti dapat keturunan. Jadi intinya orang meminta kepada selain Allah, kebanyakan orang saat ini melakukan ini adalah untuk meminta apa? Meminta rezeki kepada selain Allah Azza wa Jalla, yaitu karena mereka meyakini bahwa orang
mensyukuri nikmat itu hanya kepada Allah saja. Dan Allah mengingatkan di akhir ayat bahwa kita nanti itu akan kembali kepada Allah dan Allah akan membalasi setiap perbuatan yang kita lakukan di dunia ini. Jika kita ikhlas dalam meminta rezeki, dalam beribadah, dalam bersyukur, ya ikhlas kepada Allah, maka Allah akan balas dengan surganya. Tapi jika dia berbuat syirik, ya dengan meminta kepada selain Allah, maka Allah akan mengazabnya di yaumil qiyamah. Nah, setelah itu al-mu'allif rahimahullah membawakan ayat yang lain dalam surat Al-Ahqaf ayat 5 sampai 6. Al-Ahqaf ayat 5 dan 6. Allah berfirman, "Wa man adallu mimman yad'u min dunillah man la yastajibu lahu ila yaumil qiyamah wa hum 'an du'aihim ghafilun. Wa idza husyira an-nasu kanu lahum a'da'an wa kanu bi'ibadatihim kafirin." Wa man adallu, Allah berfirman, wa man adallu, dan siapakah yang lebih sesat mimma yad'u min dunillah, dibanding orang yang berdoa kepada selain Allah. Dan siapakah yang lebih sesat dibanding orang yang berdoa kepada selain Allah? Man la yastajibu lahu ila yaumil qiyamah. Man itu kepada seseorang, karena man itu lil aqil. Man itu dalam bahasa Arab itu lil aqil, untuk yang berakal. Kalau man lil aqil wa ghair aqil. Kalau man itu lebih umum, bisa untuk yang berakal atau yang tidak berakal. Tapi kalau man itu untuk yang berakal. Jadi yang dimintai ini adalah makhluk, ya, yang mereka ini memiliki akal. Allah katakan bahwa orang yang meminta kepada selainnya dari makhluk-makhluknya, baik itu pada malaikat atau kepada nabi atau kepada orang saleh yang telah meninggal dunia, maka mereka adalah orang yang paling sesat. Karena dia minta kepada siapa? Man la yastajibu lahu ila yaumil qiyamah. Seseorang yang tidak akan mampu mengabulkan untuknya permintaannya sampai hari kiamat. Wa hum 'an du'aihim ghafilun, dan mereka ini lalai dari doa-doanya. Mereka ini lalai, mereka enggak sadar, mereka enggak tahu dari doa-doanya orang yang berdoa kepadanya. Ya, ini di dunia. Bagaimana di akhirat? Wa idza husyira nas, dan apabila manusia nanti dikumpulkan di hari kiamat setelah dibangkitkan dari kuburnya, mereka dikumpulkan di mahsyar, kanu lahum a'daan. Mereka yang dulu suka dimintai di dunia akan menjadi musuh-musuh bagi orang-orang yang meminta kepadanya. Wa kanu bi'ibadatihim kafirin, dan mereka akan mengingkari ibadah-ibadah yang dilakukan oleh orang-orang tersebut. Mereka akan mengingkari ibadah-ibadah yang dilakukan oleh orang-orang tersebut. Nah, jamaah yang dirahmati Allah Azza wa Jalla, di dalam ayat ini, dalam surat Al-Ahqaf ayat 5 sampai 6, Allah menyebutkan bahwa tidak ada orang yang jauh lebih sesat dibanding mereka-mereka yang meminta kepada selain Allah. Tidak ada orang yang lebih sesat dibanding mereka-mereka yang suka minta kepada selain Allah, berdoa kepada selain Allah. Ya. Dan Allah mengabarkan dalam ayat ini bahwa yang dimintai tadi tidak akan pernah mampu mengabulkan apa yang diminta olehnya. Wa akhbara annahu la yastajibu lahu ma tuliba minhu ilayhi yaumil qiyamah. Ya, dan bahwasanya dia tidak akan mampu untuk mengijabahi doa-doanya sampai hari kiamat. Ya, sampai hari kiamat dia tidak akan pernah mampu untuk mengibadahi doa-doanya, untuk menjawab, mengabulkan doa-doanya. Ya. Dan ayat ini
siapapun yang dimintai dari selain Allah Azza wa Jalla. Ya, ayat ini umum untuk siapapun yang dimintai dari selain Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik itu malaikat atau nabi atau orang-orang saleh yang sudah meninggal dunia, lebih-lebih selain mereka. Maka pada akhirnya mereka gak akan mampu mengabulkan apapun yang dimintakan kepada mereka, ya, oleh manusia. Sebagaimana Allah Azza wa Jalla berfirman dalam surat Al-Isra ayat 56, Allah berfirman, "Qul ud'u alladziina za'amtum min dunihi fala yamlikuna kashfa ad-durri 'ankum wa la tahwila." Qul, katakanlah, perintah ini dari Allah ditujukan kepada Nabi Muhammad. Qul, katakanlah wahai Muhammad. Kepada siapa? Kepada mereka orang-orang musyrik. Ud'u alladziina za'amtum. Apa isinya? Ud'u, silakan kalian berdoa, silakan kalian minta. Alladziina za'amtum, yang kalian sangka, ya, yang kalian sangka mereka ini mampu menolong kalian, min dunihi, dari selain Allah, dari selain Allah. Ya, jadi Nabi menyuruh, Allah menyuruh nabinya untuk mengatakan pada orang-orang musyrik, silahkan hai orang-orang musyrik, silahkan kalian minta pada siapapun yang kalian inginkan, yang kalian sangka mereka akan mampu menolong kalian dari selain Allah. Ya, min dunihi, dari selain Allah. Maka ini mencakup siapapun itu umum, baik itu malaikat atau nabi atau orang saleh, ya, yang sudah meninggal dunia khususnya. Silakan kalian minta pada mereka yang kalian sangka mereka akan mampu menolong kalian. Maka hakikatnya apa? Fala yamlikuna kashfa ad-durri 'ankum. Mereka tidak memiliki kemampuan untuk menghilangkan mudarat dari kalian, wala tahwila, dan tidak pula mampu untuk memindahkannya, ya, merubahnya. Jadi dalam ayat ini Allah dengan tegas bahwasanya siapapun selain Allah itu tidak akan mampu mengabulkan permintaan orang yang minta kepadanya. Ya, ini yang pertama. Yang kedua, bahwa orang-orang yang diminta ini atau hamba-hamba Allah yang dimintai ini, mereka tidak akan menyadari bahwa selama ini ada yang minta kepadanya. Mereka nggak tahu. Kenapa nggak tahu? Mungkin karena mereka sibuk dengan tugasnya seperti para malaikat. Mereka hanya fokus kepada apa yang Allah tugaskan bagi mereka. Atau mungkin mereka adalah makhluk yang tidak bisa lagi mendengar karena sudah beda alam. Itu orang-orang yang telah meninggal dunia, baik itu nabi atau selain nabi. Ya, alamnya sudah beda dan tidak bisa mendengar orang-orang yang minta kepadanya. Allah Azza wa Jalla berfirman, wa idza husyira nas, dan apabila manusia dikumpulkan, kanu lahum a'da, mereka akan menjadi musuh, wa kanu bi'ibadatihim kafirin, dan mereka mengingkari ibadah yang mereka lakukan. yakni orang-orang yang dimintai tadi, mereka akan mengingkari permintaan-permintaan yang dulu pernah diajukan oleh manusia kepadanya. Ya, mereka nggak tahu kalau selama ini ada yang minta kepadanya, mereka nggak tahu. Dan mereka akan menjadi musuh bagi orang-orang yang suka meminta kepadanya. Ya. Qala Abu Ja'far bin Jarir At-Tabari, Imam Abu Ja'far At-Tabari, beliau mengatakan dalam menafsirkan ayat ini, surat Al-Ahqaf ayat 5 dan 6, wa idza husyira an-nas kanu lahum a'da'an
manusia dikumpulkan, maka mereka akan menjadi musuh baginya. Abu Ja'far beliau mengatakan, yaqulu ta'ala dzikruhu, Allah berfirman yang maknanya wa idza jumi'an nas, dan apabila manusia nanti dikumpulkan di yaumul qiyamah pada hari kiamat, fi mauqifil hisab, di tempat untuk hisab di mahsyar, saat mereka menunggu hisab, kanat hadhihi al-alihah allati yad'unaha fid dunya lahum a'dad, maka Tuhan-Tuhan yang dulu mereka suka beribadah kepadanya dengan berdoa, dengan minta kepadanya, itu akan menjadi musuh-musuh baginya. Li'annahum yatabarra'una minhum, karena mereka berlepas diri dari perbuatan orang-orang yang dulu suka minta di dunia kepada mereka. Wa kanu bi'ibadatihim kafirin, dan mereka terhadap ibadah-ibadah yang mereka lakukan adalah mengingkari. Ya. Qala Abu Ja'far wa kana alihatuhum allati ya'budunaha fid dunya, maka dan sesembahan-sesembahan yang dahulu mereka suka beribadah kepadanya di dunia, ya, mereka kan mengingkari terhadap ibadah yang dilakukannya. Li'annahum yaquluna yawmal qiyamah, karena mereka akan mengatakan pada hari kiamat, ma umirna bi'ibadatina, ya, kami telah tidak pernah diperintahkan untuk beribadah kepada kami. Yani kalian ini tidak pernah diperintahkan oleh Allah untuk beribadah kepada kami. Wala sya'arna bi'ibadatin iyyana, kami juga tidak pernah menyangka, kami tidak pernah merasa kalau mereka ini beribadah kepada kami. Tabarra'na ilaika minhum ya Rabbana, kami berlepas diri dari mereka, ya, kami hanya berlepas diri kepada dari mereka, wahai Rabb kami. Ini kata Imam Abu Ja'far At-Tabari. Hal ini sebagaimana yang Allah firmankan dalam surat Al-Furqan ayat 17 sampai 18. Aku perhatikan, ya. Allah menegaskan dalam surat Al-Furqan ayat 17 sampai 18. Wa yawma yahsyuruhum, dan pada hari Allah mengumpulkan mereka semua. Wa ma ya'buduna min dunillah, dan apa yang mereka ibadahi dari selain Allah. Yang mereka ibadahi dari selain Allah apa? Macam-macam. Ada berhala, ya, ada jin, ada malaikat, ada nabi, ada orang saleh. Mereka semua dikumpulkan pada hari kiamat. Fa yaqul, kemudian Allah berfirman, a antum adlaltum ibadi haula am hum dallus sabil. Allah berfirman dengan bertanya pada mereka yang diibadahi, apakah kalian telah menyesatkan hamba-hambaku, atau mereka itu yang sesat jalannya? Ya, Allah bertanya pada malaikat, Allah bertanya pada nabi, Allah bertanya pada hamba-hamba Allah yang saleh yang dimintai oleh manusia hidup di dunia. Kata Allah, apakah kalian ini telah menyesatkan hamba-hambaku? Ini dengan memerintahkan mereka supaya minta kepada, ya, dengan mengatakan pada mereka bahwa kalian bisa mengabulkan doa-doa mereka. Ya, apakah kalian telah menyesatkan hamba-hambaku ini, atau mereka yang sesat jalannya? Qalu subhanak, mereka semua menjawab, malaikat menjawab, subhanak, maha suci Engkau. Maka yang bagi lana an nattakhidha min dunika min awliya, tidak layak bagi kami untuk menjadikan dari selainmu sebagai penolong-penolong. Ya, karena biasanya orang minta diadukan karena dia butuh kepada yang lain. Ya, Pak Presiden minta dipilih, minta didukung karena dia butuh kepada dukungannya. Ya, ada hajat sehingga dia minta didukung. Kalau nanti sudah didukung, dia akan bagi-bagi kekuasaan misalnya. Ya, maka raja-raja di dunia, penguasa-penguasa dunia, mereka membutuhkan dukungan dari orang lain biar dia tambah kuat, biar dia punya kekuasaan. Sehingga para malaikat atau para nabi, ketika mereka mengingkari bahwa kami tidak pernah mereka mendukung kami tidak pernah mereka minta pada kami, karena
rakyatnya maju duluan, tentaranya yang maju, ya, supaya dia bisa terselamatkan. Jadi penguasa dunia butuh kepada rakyatnya karena dia butuh dilindungi oleh rakyatnya, ya. Sehingga para malaikat atau para nabi atau orang saleh, ya, mereka menjawab, maka yang berkaitan anda takhidha min dunika min awliya, tidak layak bagi kami untuk menjadikan selainmu sebagai penolong-penolong kami. Sebagaimana penguasa dunia mereka butuh pada rakyatnya untuk ditolong. Walakin mata'tahum wa aba'ahum, akan tetapi engkau telah memberikan kesenangan pada mereka dan pada ayah mereka, hatta nasu dzikra, sehingga mereka lupa untuk mengingatmu. Wa kanu qauman bura, dan adalah kaum yang rugi. Berkata Imam Ibnu Jarir, wa yawma yahsyuruhum wa ya'buduna min dunillah. Perhatikan ini, Imam Ibnu Jarir adalah ahli tafsir yang termasuk mutaqaddimin, ahli tafsir yang terdahulu, dan dia memiliki kitab-kitab. Beliau adalah pemilik kitab induk tafsir. Semua ahli tafsir yang datang setelah Ibnu Jarir, maka mereka merujuk kepada tafsir beliau. Ada sebagian mereka yang meringkas, seperti Ibnu Katsir itu meringkas tafsir Jarir, diringkas oleh beliau, ya, dengan tafsir Ibnu Katsir. Yang lainnya juga sama, ya. Tidak ada seorang pun ahli tafsir yang mereka keluar atau tidak butuh pada tafsir Ibnu Jarir al-Tabari, karena tafsir itu sangat luas, ya, maka mereka mengambil dari tafsir ini. Kata Imam Ibnu Jarir, wayang ketika menafsirkan firman Allah dalam surat Al-A'raf ini, wa yawma yahsyuruhum wa ma ya'buduna min dunillah, ada surat Al-Furqan, dan surat Al-Furqan tadi, wa yawma yahsyuruhum wa ma ya'buduna min dunillah, dan pada hari Allah mengumpulkan mereka dan apa-apa yang mereka ibadahi. Kata Imam Ibnu Jarir apa? Minal malaika wal ins wal jin, yang mereka ibadahi itu dari kalangan malaikat atau manusia atau jin. Jadi dahulu orang-orang dahulu mereka minta pada siapa? Pada malaikat. Sebagian mereka minta pada malaikat, sebagian mereka minta kepada manusia yang sudah meninggal dunia seperti Nabi atau orang-orang soleh, dan ada pula yang minta kepada jin. Dan semuanya nanti dikumpulkan oleh Allah, dan mereka mengingkari doa-doa yang dipanjatkan oleh manusia kepada mereka dahulu di dunia. Bahkan jin yang mereka menyuruh manusia untuk beribadah kepadanya, mereka nanti akan mengingkari. Kenapa? Karena kalau dia ngaku berarti dia tambah dosa lagi, dia harus menanggung dosa orang-orang yang disesatkan olehnya. Gak mau jin nanti dia orang kiamat nambah berat siksanya, maka dia mengingkari. Meskipun Allah Maha tahu, ya. Wasaqa bisanadi al-Mujahid, dan beliau membawakan sanadnya sampai Imam Mujahid. Mujahid seorang ahli tafsir dari kalangan tabi'in. Imam Mujahid mengatakan, qala Isa wa Uzair wal malaika. Beliau Imam Mujahid mengatakan bahwa yang dimaksud dengan orang-orang ini yang nanti Allah kumpulkan pada hari kiamat, dan Allah akan bertanya pada mereka, apakah kalian yang telah menyesalkan hamba-hambaku ini? Yang dimaksud mereka ini adalah Nabi Isa, Uzair, dan juga malaikat. Kata Imam Mujahid, ya, ahli tafsir dari kalangan tabi'in. Ini menunjukkan bahwa orang-orang musyrik dahulu zamannya dirahmati Allah bukan orang-orang yang tidak kenal dengan Allah, bukan orang-orang yang sama sekali tidak pernah, atau mereka orang-orang yang hanya minta pada batu dan kayu. Bukan, mereka juga minta kepada malaikat, mereka juga minta kepada nabi yang telah meninggal dunia atau orang saleh. Dan Allah katakan bahwa perbuatan mereka ini adalah perbuatan yang syirik, ya.
Karena Allah katakan gak ada orang yang jauh lebih sesat dibanding sesatnya mereka, orang-orang yang minta kepada selain Allah Azza wa Jalla. Wal'iyadzubillah. Ya, kemudian para malaikat ini pun menjawab, malaikat Nabi Isa menjawab untuk membebaskan diri mereka dari tuduhan ini. Mereka mengatakan, maka yang bagi lana an nattakhidha min duni dzalika min awliya. Gak layak bagi kami untuk menjadikan selain engkau sebagai penolong kami. Anta waliyuna min duni, engkau adalah penolong kami, bukan mereka. Bahkan ya'budul jin, bahkan mereka ini minta kepada jin sebenarnya. Karena dulu di dunia mereka percaya dengan jin. Ya. Qala al-mu'allif wa aktsaru ma yusta'malu ad-du'a fil kitab was sunnah wal lugha wa lisan as-sahaba wa min ba'dihim al-ulama fi as-su'ali wat talab. Dan kata doa, ya, al-mu'allif mengatakan kata doa yang ada di dalam Al-Qur'an atau dalam sunnah atau dalam bahasa Arab atau dalam perkataan para sahabat dan ulama-ulama setelahnya, maka yang dimaksud dengan doa adalah meminta dan mencari. Ya, meminta. Maka orang yang berdoa kepada selain Allah artinya orang yang minta kepada selain Allah Azza wa Jalla. Ya, orang yang minta kepada selain Allah dari hajat-hajat yang mereka miliki, dan mereka sangka bahwa hajat-hajat ini bisa dipenuhi oleh makhluk-makhluk Allah yang dekat ini seperti malaikat atau nabi atau orang saleh. Dan Allah membantah anggapan mereka ini. Maka demi Allah, orang-orang yang mereka minta kepada selain Allah Azza wa Jalla seperti pada malaikat atau orang-orang yang sudah meninggal dunia, mereka tidak memiliki dalil yang kuat, mereka tidak memiliki dalil yang benar, ya, untuk membenarkan perbuatan mereka. Mereka hanya menggunakan prasangka saja, husnuzon, ya, mereka hanya berprasangka bahwa malaikat bisa mengijabahi doanya, para nabi bisa mengijabahi doanya, mereka bisa memberikan syafaat dengan sendirinya, ya, meskipun tanpa izin dari Allah. Ya, ini hanya prasangka saja. Karena Al-Quran itu telah membantahnya, maka kita nggak boleh dalam beragama itu mengambil sebagian, meninggalkan sebagian. Ya, sehingga nanti akan jadi apa? Kontradiksi. Kita harus kumpulkan semuanya dalil-dalil dalam masalah ini, kemudian kita kembalikan kepada keadaan para sahabat dalam memahami dalil ini dan dalam mempraktekannya. Apakah ada para sahabat Nabi yang dulu melakukan seperti yang mereka lakukan dengan minta kepada Allah, kepada malaikat, kepada nabi, kepada orang saleh yang telah mendahului mereka dengan kesolehannya? Apakah para praktekannya? Ya, padahal Al-Quran turun pada mereka, Nabi pun bersabda pada mereka, dan mereka juga hidup di lingkungan para sahabat. Ya, para sahabat-sahabat Nabi. Kita lihat prakteknya dalam beragama, apakah mereka seperti itu? Kalau tidak ada prakteknya seperti itu, maka berarti kita yang salah dalam memahami dalil tadi, atau mungkin memang dalilnya yang salah. Kalau yang dibawakan dari Al-Quran berarti kita salah memahaminya. Kalau yang dibawakan dari hadis bisa jadi hadisnya lemah. Kalau yang dibawakan perkataan para ulama, maka perlu cek juga apakah benar ulama tadi mengatakan seperti itu, atau ini hanya perkataan-perkataan yang tidak bisa dipertanggungjawabkan yang dinisbatkan kepada para ulama. Ya, kita lihat praktek para sahabat bagaimana dalam mengamalkan ayat ini atau hadis ini yang katanya boleh meminta kepada selain Allah Azza wa Jalla. Karena ayat-ayat justru melarangnya, dan hadis-hadis Nabi juga melarangnya, yang sahih melarangnya. Dan dalam praktek para sahabat pun nggak ada yang melakukan seperti itu. Kalau begitu keadaannya, apa yang membuat orang-orang itu tetap melakukan permintaan kepada orang-orang yang sudah meninggal dunia? Kalau bukan syirik, apa lagi itu? Wal'iyadzubillah. Ya,
Allah berfirman dalam surat Fatir ayat 13 dan 14. Banyak ayat-ayat yang menjelaskan masalah ini. Ya. Allah berfirman, "Walladzina tad'una min duni", dan orang-orang yang kalian berdoa kepadanya, dan orang-orang yang kalian berdoa kepadanya. Orang-orang di sini siapa? Yang dimintai atau yang manusia berdoa kepadanya? Aku lihat dari surat Fatir ya, surat 13-14. Walladzina, dan orang-orang tad'una min duni, yang kalian berdoa kepadanya. Berarti orang-orangnya siapa? Orang-orang ini adalah para malaikat, ya, atau para nabi, atau orang saleh. Karena an-nabiy, ya, isim mausul, ya, ini menunjukkan banyak untuk yang berakal. Dan orang-orang yang kalian berdoa kepadanya, ma yamlikuna min qitmir, mereka ini tidak memiliki sesuatu pun, bahkan hanya sekulit ari mereka nggak punya. Qitmir itu sering diartikan dengan kulit ari. Qitmir itu sendiri, ya, qitmir itu adalah lufa, yaitu kulit yang ada di daging kurma, yang memisahkan antara daging kurma dengan biji kurma, itu qitmir. Ya, ma yamlikuna min qitmir, mereka tidak memiliki bahkan secubit kulit ari mereka tidak punya. Kalau kulit ari itu adalah, kalau kita kena benda tumpul biasanya luka, ya, ada kulit tipis yang terkelupas, itu namanya kulit ari. Mereka itu tidak punya, hanya sekulit ari pun mereka tidak punya. Ini yang intad'uhu, jika kalian berdoa kepadanya, la yasma'u du'a'akum, mereka tidak akan mampu mendengar doa kalian. Walau sami'u, kalau mereka bisa, misalnya mereka bisa, mastajabu lakum, mereka tidak mampu mengabulkan bagi kalian permintaan kalian. Wa yaumil qiyamati yakfuruna bisyirkikum, dan pada hari kiamat mereka akan mengingkari perbuatan syirik kalian. Wala yunabbi'uka mithlu khabir, dan tidak ada yang memberikan kabar kepadamu seperti Allah yang Maha Mengetahui. Ya, dan berfatih jelas sekali. Jadi selain Allah, ya, siapapun itu tidak mampu mengijabahi doa orang yang berdoa kepadanya, karena mereka tidak punya apa-apa. Mereka juga tidak bisa mendengar apa yang diminta kepadanya. Kalaupun mereka bisa mendengar, mereka tidak mampu untuk mengabulkan. Dan pada hari kiamat mereka akan mengingkari perbuatan orang-orang yang berdoa kepadanya, sekaligus menjadi musuh baginya. Wala'iyahumillah. Dalam surat Al-An'am ayat 63 berfirman, "Qul man yunajjikum min dhulumatil barri wal bahr tad'unahu tadarruan wa khufyah." Katakanlah, siapa yang bisa menyelamatkan kalian dari gelapnya daratan dan lautan saat kalian berada di tengah padang pasir, ya, di tengah malam, tidak ada lampu, tidak ada bintang. Siapa yang menyelamatkan kalian saat itu jika kalian selamat? Jawabannya Allah. Kalau kalian sedang ada di tengah lautan yang sangat gelap gulita malam-malam, diombang-ambingkan oleh ombak, ya, siapa yang bisa menyelamatkan kalian saat kalian minta dengan penuh perendahan diri dan juga khufyah, dengan suara yang lirih? Allah mengingatkan mereka, ingat kalian waktu di tengah lautan dalam keadaan gelap gulita, gak ada bintang yang mengarahkan kalian ke tempat yang kalian tuju, kemudian badai yang sangat besar mengombang
diri dengan suara yang lirih, kalian kan doanya kepada siapa saat itu yang menyebabkan kalian selamat? Doanya kepada Allah. Allah ingin mengingat mereka. Ingat, dulu kan waktu kamu di tengah lautan, saat kamu dalam keadaan terombang-ambing oleh badai, hampir tenggelam, terus kamu berdoa. Lalu berdoa pada siapa itu? Kepada Allah, sehingga kalian selamat. Begitu juga ingat, saat kalian ada di tengah padang pasir, tidak tahu arah, ya kalian bisa binasa di situ. Benar kalian berdoa. Berdoa pada siapa itu? Berdoa kepada Allah, karena kalian tahu tidak ada yang dapat menolong kalian kecuali Allah saat itu. Ya, nah Allah mengingatkan mereka, jika kalian melakukan seperti itu saat di tengah padang pasir, saat di tengah lautan, mengapa kalian juga tidak melakukannya saat kalian dalam keadaan tenang, dalam keadaan aman? Karena yang menyelamatkan kalian saat dalam keadaan susah maupun dalam keadaan senang itu hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah ingatkan lagi dalam surat Yunus ayat 12, wa idza massal insana dhurrun da'ana, dan apabila manusia ditimpa dengan madarat, da'ana, dia pun berdoa kepada kami, bijambihi, dengan berbaring, au qa'idan, atau dengan duduk, au qa'iman, atau dengan berdiri. Ya, Allah ingatkan, kamu kalau lagi susah saja mintanya kepada aku. Bahkan saat kamu dalam keadaan berbaring, dalam keadaan duduk, dalam keadaan berdiri, tidak pernah kamu lupa untuk minta kepada aku. Ya, tapi begitu sudah selamat, sudah enak, berbuat syirik lagi. Gimana ini? Dalam surat Fussilat Allah berfirman, wa idza massahu syarru fadhu du'ain 'alim. Dan apabila keburukan menimpanya, maka dia akan berdoa. Ya, dia akan berdoa kepada Allah. Ini menunjukkan bahwa yang dapat mengabulkan permintaan-permintaannya hanyalah Allah.